meskipun kita saat ini sudah berada di jamnya tidur ya harusnya ya. Untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama dengan membaca doa. Dalam ketua kelasnya untuk memimpin doa. Teman, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih, saya akan kembali. Tidak hadir? Hadir semua ya, alhamdulillah kalau hadir semua ya. Berarti kalian memang benar-benar semangat untuk belajar ya. Oke, sebelumnya itu kita sudah belajar tentang apa? Minggu lalu ya. Jadi minggu lalu itu kita sudah belajar tentang yang terakhir mengenai nilai-nilai teks cerita sejarah ya. Ada 6 nilai-nilainya ya. Ada nilai sosial, budaya, moral, estetis, pendidikan dan agama. Oke, untuk sekarang itu kita akan belajar tentang tujuan dari pembelajaran ini adalah apa? Coba tolong Monika bacakan. Peserta didik dapat mengidentifikasikan nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Dua, peserta didik dapat menginstruksi nilai-nilai teks cerita sejarah ke dalam sebuah teks eksplanasi. Ya, jadi tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah kalian dapat menginstruksikan nilai-nilai teks cerita sejarah ke dalam sebuah teks eksplanasi ya. Nah, sekarang Ibu kita bagi kelompok dulu ya. Silakan bagi kelompoknya. Baik, kita lanjutkan ya. Iya, Bu. Oke, di sana ada penggalan teks cerita sejarah. Nah, sekarang silakan kalian baca, silakan dicermati ya. Kira-kira nilai apa yang terkandung di dalam teks tersebut? Sudah selesai bacanya ya? Iya, oke. Nilai apa? Nilai budaya. Ya. Oke, beri tepuk tangan dulu. Dari bayangan tersebut mengenai nilai-nilai, apakah ada pertanyaan? Ya. Bagaimana cara membedakan nilai pendidikan dengan nilai moral? Oh, bagaimana cara membedakan nilai pendidikan dan nilai moral? Oke, terima kasih. Adakah yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan. Inilah perbedaan nilai moral dan nilai pendidikan itu, yaitu kalau nilai moral itu perilaku yang ada dalam cerita tersebut, baik dan buruknya. Sedangkan kalau nilai pendidikan itu yang hanya merubah suatu perilaku dari perilaku yang buruk ke perilaku yang lebih baik lagi. Ya, oke, terima kasih. Ya, jadi kita lanjutkan untuk berikutnya. Itu kalian diminta untuk menulis nilai-nilai yang terdapat di dalam teks cerita sejarah ya. Nah. Oke, sudah dapat nomor LKPD-nya ya. Nah, Ibu sebelumnya Ibu sampaikan dulu bahwa di dalam kegiatan diskusi ini dan kegiatan menulis teks eksplanasi itu ada yang dinilai ya. Kalau di diskusi ini yang dinilai itu adalah keaktifan kalian, kejujuran dan komunikasi kalian ya saat mempresentasikan nanti. Nah, kemudian untuk nilai keterampilan untuk nilai menulis teks cerita sejarah itu ada 5 yang dinilai. Yang pertama itu kesesuaian
yang dikonstruksi jika sesuai nilainya 2. Terus yang kedua sesuai dengan karakteristik eksplanasi, ada 3 ya. Berikutnya pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi atau kesimpulan. Kemudian menggunakan diksi sesuai dengan pilihan katanya harus sesuai ya. Berikutnya menggunakan kaidah penulisan yang baik dan benar. Kalian bedakan mana yang harus ditulis dengan huruf kapital atau mana yang harus ditulis dengan huruf kecil. Dan yang terakhir itu harus menggunakan paragraf yang padu ya. Perhatikan materi-materi yang berkaitan dengan tugas kalian ya. Nah, selanjutnya itu materi teks tentang sejarah ya. Coba tolong sampingnya untuk bacakan materinya nak. Mengidentifikasi nilai-nilai teknikalitas sejarah. Yang pertama, nilai budaya adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan kebiasaan atau tradisi yang sudah melekat pada suatu daerah. Yang kedua, nilai moral. Nilai moral adalah nilai-nilai yang berhubungan dengan etika atau sopan santun dan juga akhlak. Baik, itu adalah materi kita pada hari ini. Kira-kira ada yang belum kalian pahami? Paham. Ya, paham semua ya. Oke, sekarang silakan untuk mengerjakan LKPD-nya. Jadi nanti ketika teman kalian mempresentasikan jawaban dari LKPD-nya itu kelompok lain silakan memberikan tanggapan atau komentar ya. Oke, baik, kita akan untuk yang dulu mohon diperhatikan. Jadi kita akan memulai dari kelompok 1 dulu ya. Silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan identifikasi kami tentang teks cerita sejarah yang berjudul Kisah Sangkuriang dan Dayang Sumbi. Kisah Sangkuriang dan Dayang Sumbi mengandung nilai sosial yang menggambarkan bahwa di kalangan masyarakat Sunda, Jawa Barat, percintaan atau pernikahan antara ibu dan anak adalah perbuatan yang dilarang. Salah satu contoh kutipannya adalah sebagai berikut. Hal itu membuat Dayang Sumbi sadar yang akan menikahnya adalah anaknya sendiri, sehingga Dayang Sumbi menolak pernikahan tersebut. Namun, Sangkuriang seperti tidak mau menerima kenyataan dan tetap ingin menikahi ibu kandungnya sendiri. Akhirnya Dayang Sumbi memberikan persyaratan, yaitu Sangkuriang harus mampu mengandung sungai Citarum dan membuat sampan yang besar. Semua itu harus dalam 1 malam. Kesimpulannya, jika hal tersebut terjadi, maka nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat akan hancur. Maka dari itu, kita harus menghindari hal tersebut terjadi agar bisa menjaga nilai-nilai di masyarakat. Inilah tadi presentasi dari kelompok kami. Apakah ada teman-teman yang ingin menanggapi? Presentasi dari kelompok 1 sudah benar, tidak ada salah. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Saudara, apakah ada yang belum paham? Paham.
Oke, berikutnya apa materi yang kita pelajari pada hari ini? Materi yang kita pelajari hari ini apa? Nilai apa? Ya, silakan. Yang pertama yaitu nilai sosial, nilai pendidikan, nilai agama, nilai budaya, dan nilai moral. Nah, ya, jadi kita hari ini belajar tentang mengonstruksi nilai-nilai yang terdapat di dalam teks cerita sejarah ya. Nilainya itu ada 6 nilai yang disebutkan oleh teman kita tadi. Selain itu kita belajar tentang apa lagi? Ya, silakan. Langkah-langkah mengonstruksi nilai-nilai cerita sejarah ke dalam teks eksplanasi. Yang pertama, menentukan cerita sejarah. Kedua, mengidentifikasikan nilai-nilai cerita sejarah. Ketiga, menulis dan tulisan. Yang keempat, mengonstruksi nilai-nilai cerita sejarah ke dalam teks eksplanasi. Yang kelima, meneliti atau mengoreksi ulang. Yang keenam, menulis ulang. Oh ya. Langkah-langkah menulis dan mengonstruksi nilai-nilai teks cerita sejarah ke dalam sebuah teks eksplanasi. Jadi materi yang kita pelajari hari ini adalah mengenai nilai-nilai yang terdapat di dalam teks cerita sejarah. Ya, ada 6 tadi nilai-nilainya. Kemudian nilai-nilai tersebut kita ambil. Jadi nilai-nilai ini saat kita menuliskan di dalam sebuah teks eksplanasi itu tidak harus semua nilainya kita masukkan ya. Boleh kita pilih salah satunya saja. Misalnya di dalam teks itu ada nilai sosial dan nilai budaya. Nah, kita boleh pilih salah satunya, misalnya nilai budaya saja ya. Lalu kita jabarkan ke dalam teks eksplanasi. Nah, langkah-langkah untuk menjabarkan nilai ke dalam teks eksplanasi itu juga tadi ada 6 ya. Sudah disebutkan oleh teman kita tadi. Dan jangan lupa untuk struktur teks eksplanasi itu ada 3. Jadi saat kalian menuliskannya nanti itu kalian harus ingat dengan strukturnya biar posisinya nanti tidak pindah-pindah. Kesimpulan pelajaran kita pada hari ini berikutnya itu ada refleksi. Ibu ingin lihat bagaimana perasaan kalian hari ini. Yuk, sudah selesai. Kumpul ya. Untuk materi kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini dan selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya jangan lupa kalian pelajari tentang teks cerita sejarah ya, tapi materinya tentang kaidah kebahasaan teks cerita sejarah ya. Nah, agar apa yang sudah kita pelajari pada siang hari ini itu bermanfaat dan berkah untuk kita semua, ada baiknya kita akhiri kegiatan ini dengan berdoa ya. Kita minta doa kelasnya untuk Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya berdoa dulu. Kepercayaan masing berdoa enggak? Doa. Oke, silakan. Baiklah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajar ya. Ya.